Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema ternyata, oh ternyata, yang diambil dari Ulangan pasal 8 ayat 3, demikian firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, pernahkah mengalami kebingungan dalam menjalani pergumulan? Ketika divonis dengan penyakit tertentu, ketika sedang menjalankan usaha tetapi nggak berkembang bahkan terancam bubar, ketika anak tumbuh dengan kekurangan dalam hal akademis atau karakternya, relasi di tengah keluarga yang penuh dengan konflik baik dengan pasangan atau mertua dan berbagai pergumulan lainnya. Saudara, kita bingung karena kita doa dan ingin supaya pergumulan ini segera berlalu, tetapi tetap saja Tuhan izinkan terjadi dan masih harus kita lalui. Di dalam nats yang kita baca, saudara, ini merupakan bagian di mana Allah melalui hambanya Musa mengulang apa yang sudah pernah dilalui oleh bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir di padang gurun sampai menjelang memasuki tanah Kanaan. Dalam mengulangi apa yang pernah terjadi inilah, Musa mengingatkan Israel bahwa apa yang mereka alami Tuhan izinkan untuk sebuah pembelajaran. Untuk mencapai pembelajaran ini tentu ada proses yang gak mudah. Musa menjelaskan Tuhan merendahkan hati Israel, membiarkan Israel lapar, memberi makanan yang tidak mereka kenal. Ini adalah kalimat-kalimat yang menggambarkan sebuah kondisi di mana bangsa Israel tidak memiliki kontrol penuh lagi atas diri mereka, dan ada kondisi di mana mereka dalam tanda kutip tertekan dan bisa stres, saudara. Menariknya, semuanya ini dilanjutkan dengan kalimat untuk membuat engkau mengerti. Artinya situasi-situasi sulit ini terjadi bukan tanpa maksud. Tuhan memiliki rencana untuk memberikan pengajaran kepada umatnya. Tuhan ingin mengajar Israel bahwa hanya Tuhanlah yang seharusnya menjadi harapan dan tuntunan dalam hidup mereka, dan melalui firman Tuhanlah mereka mengalami tuntunan itu. Dalam bahasa pendidikan, saudara, ada hidden curriculum, tujuan pembelajaran yang tidak disampaikan di awal, tetapi pengajar memiliki intensi untuk mengajarkan sesuatu yang mengizinkan pembelajar menemukan makna pembelajarannya dalam pendampingan pengajar. Saudara, kembali ke potensi kebingungan ketika kita menghadapi pergumulan. Alih-alih kita berdoa untuk pergumulan itu bisa segera sirna. Bagaimana kalau kita berdoa untuk memohon tuntunan Tuhan supaya kita dapat menemukan pelajaran apa yang Tuhan hendak ajarkan melalui pergumulan yang Tuhan izinkan kita lalui? Apakah Dia menghendaki supaya kita perlu lebih sabar melalui orang-orang yang membuat kita sering gak sabaran? Apakah Dia menghendaki kita perlu belajar disiplin melalui pergumulan kerjaan yang kelihatan mulai numpuk dan belum kelihatan ujung penyelesaiannya? Apakah Dia menghendaki kita perlu belajar untuk berserah melalui kondisi-kondisi yang terjadi di luar kontrol kita dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Saudara, mari kita jalani setiap pergumulan yang harus kita alami sehingga kita pada akhirnya dapat berkata, ternyata, oh ternyata, dan menemukan permata di setiap tetesan air mata di perjalanan pergumulan kita. Dengan demikian, saudara, setiap pergumulan tidak kita jalani dalam kesia-siaan, tetapi ada pelajaran yang berharga yang kita dapatkan. Pada akhirnya, pembelajaran ini menjadikan kita pribadi yang makin dewasa dan makin efektif memuliakan Allah. Salam ternyata, oh ternyata. Soli Deo Gloria, God bless you.